Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan beribadah Pentakosta yang kedua. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta? Kalita dan Kak Debbie tahu nggak ya Pentakosta itu apa? Pentakosta, Kak Indri, Pentakosta itu hari ke-50. Kak Debbie apa ya Pentakosta itu? Pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi hari ini kita ibadah Pentakosta yang kedua. Jangan lupa adik-adik duduk yang rapi, jangan bermain dan siapkan hati. Mari kita angkat pujian kita. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita kembali beribadah pada ibadah Pentakosta yang kedua, hari ke-50 atau pencurahan atau turunnya Roh Kudus. Pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2020, kita kembali beribadah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan baik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 dan ayat 2. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti amal. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan titah yang ke-6. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-6. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Sekali lagi sama-sama, 2, 3, ya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti amal. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita ambil sikap berdoa. Ikuti amal. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari gadis perawan Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta jemaat kita pada hari ini, kita masih beribadah di rumah hari ini pada perayaan Pentakosta yang kedua. Untuk hari minggu depan, ibadah kita juga masih kita laksanakan di rumah. Nanti boleh dilihat panduan ibadah sekolah minggunya di panduan ibadah di YouTube Amang Pendeta. Jadi jangan lupa beribadah, kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Demikian warta kita pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 10. Amang baca buat kita. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amang mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah sakit? Siapa pernah sakit? Sakit apa coba? Sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, sakit kaki, atau sakit tangan, atau sakit hati? Oh, belum lah ya. Nah, siapa yang pernah orang tuanya sakit? Atau siapa yang pernah pergi ke rumah sakit? Nah, siapa? Amang sudah pernah. Di rumah sakit itu adalah tempat orang yang sedang sakit. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi dalam cerita Alkitab kita baca, yang Amang baca, ada seorang yang cacat, yang tidak bisa berjalan, artinya kakinya sudah lumpuh. Ya, Amang mau panggil dulu orang itu. Lalu ketika itu, saat itu ada Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Sini Bu, sini Pak. Nih, ini orang butanya. Bukan orang buta, orang pasti diikuti kan. Nah, ini dia Petrus dan Yohanes. Yohanes sedang di samping misalnya. Lalu mereka hendak pergi ke bait Allah. Di gerbang itu namanya Gerbang Indah.
ada seorang cacat yang lumpuh sudah lama. Dia tidak bisa berjalan. Tiap hari dia minta. Ini dia orang lumpuh itu. Dia, Lalu datanglah Petrus dan Yohanes berjalan dari depannya. Aku nggak punya apa-apa. Kasihan. Aku nggak punya uang. Lalu Petrus dan Yohanes bilang, oh maaf ya Pak, aku nggak punya emas dan perak, aku nggak punya uang, aku nggak punya harta. Yang kupunya, aku hanya bisa bilang sama Bapak, supaya kamu sembuh. Maka aku mau bilang, kata Petrus, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Berjalanlah. Lihat adik-adik, dia makin lama makin bisa berjalan. Hore! Dia menjadi bisa. Bapak udah sehat? Dia udah sehat. Karena apa? Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Lihat sekarang, Bapak ini sudah sehat. Dia sudah tidak cacat lagi. Coba lompat lagi, lari coba. Terus lompat. Lalu ketika dia sudah sembuh, dia sudah sehat, tahu apa yang terjadi adik-adik? Dia menjadi mengikut Yohanes dan Petrus ke bait Allah. Ayo Pak, kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, yuk lagi. Maka dia ikut pergi ke bait Allah. Dan Bapak itu sekarang sudah sembuh. Maka dia pergi. Ayo pergilah memberitakan firman Tuhan. Pergilah memberitakan Injil. Nah, karena apa itu? Kenapa bisa Bapak itu sembuh? Kenapa Bapak itu bisa sembuh? Adik-adik, saya buka dulu ini ya. Karena kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus itu kepada Petrus, kepada Yohanes, maka mereka bisa dapat menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang cacat, orang yang sakit. Nah, Amang mau ajak adik-adik semua. Kalau ternyata begitu kebaikan Tuhan Yesus bagi kita, bagi orang-orang yang lemah melalui Petrus dan Yohanes, Amang mau ajak adik-adik sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak yang mau menolong sesama. Bagaimana caranya kita menolong sesama? Caranya adalah bantulah apa yang bisa kita bantu. Misalnya adik-adik di sekolah ada kawannya yang gak punya pulpen, atau jatuh, atau mungkin ketinggalan. Kita bisa bantu. Atau dia tidak punya bekal, tidak bawa makanan, tidak bawa bontot ke sekolah, kita bisa kasih. Atau di rumah, dalam contoh yang paling kecil, adik-adik misalnya harus mau menolong orang tua. Lewat apa? Lewat cuci piring misalnya, sapu rumah, ngepel rumah, atau menyiram tanaman dan lain sebagainya. Itu artinya menolong orang lain. Jangan pula dibiarkan orang lain sudah dilihat di situ. Pernah satu ketika ada seorang nenek yang menyeberang pada sebuah jalan. Ada anak kecil melihat mobil terus berlewatan gitu, tidak ada lampu merah, terus lewat. Lalu ada anak kecil, dia masih kelas 5 SD. Lalu dia lihat nenek itu sudah lama, sudah ada hampir setengah jam tidak lewat-lewat karena mobil terus lewat. Lalu dia pergi. Dia tolong nenek itu. Ayo nek, saya bantu. Lalu dia tolong untuk menyeberang jalan. Lalu nenek itu bilang, dia sangat berterima kasih. Karena apa? Karena anak itu sudah menolong dia. Nah adik-adik, Amang mau bilang, maulah menolong orang lain. Sekecil apapun itu, Tuhan melihat setiap perbuatan yang adik-adik lakukan. Seperti Petrus tadi menolong orang buta itu. Dia bilang, harta, emas, perak, uang gak ada sama aku. Yang bisa aku bilang samamu, dalam nama Yesus orang dari Nazaret itu, berjalanlah, sembuhlah. Maka mereka menjadi sembuh. Adik-adik sekali lagi, marilah kita mau menjadi anak-anak yang menolong orang
lain. Jangan menjadi anak yang egois, memikirkan diri sendiri. Jangan cuma main handphone terus, egois itu. Sampai nggak mau menolong mamanya, menolong kakaknya di rumah hanya karena main gadget terus, main game terus, main Mobile Legend terus, main ular-ularan itu, ular apa namanya itu? Yang makin lama makin besar itu. Jangan cuma itu namanya anak yang egois, tidak mau menolong orang lain. Semua dikerjakan kakaknya, nyapu kakaknya, ngepel kakaknya, bereskan tempat tidur kakaknya, bantulah. Itu artinya bahwa Roh Kudus sudah datang kepada kita, berdiam kepada kita. Roh Kudus itu menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita untuk melakukan hal yang baik. Sekali lagi, adik-adik, hiduplah di dalam penyertaan Roh Kudus. Kiranya adik-adik tetap bersedia mau menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini, pada Pentakosta yang kedua. Kami sudah mendengar firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan Roh-Mu, Roh yang kudus kepada kami agar kami juga mampu untuk menolong orang-orang lain. Seperti Roh yang Kau curahkan kepada Petrus dan Yohanes, sehingga mereka dapat menyembuhkan orang lumpuh, orang cacat yang sudah lama tidak bisa berjalan. Biarlah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang mau menolong orang lain lewat apa yang kami bisa Tuhan. Di rumah juga begitu, di sekolah juga, di sekolah minggu juga kami mampu dan mau menolong orang lain. Itulah tandanya bahwa kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu agar kami dapat menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu itu agar kami dapat lakukan di dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, dan lindungilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 1. Kita nyanyikan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Kita sudah selesai ibadah hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 12 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.